Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Hang Pawana, NPM 1805170176 dan Muhammad Hafiz Idris Dalimunte, NPM 1805170181 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan mempresentasikan teknik dan dokumentasi sistem pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Jadi pada teknik dan dokumentasi sistem ini ada 4 subbab yang akan kami jelaskan, yaitu A. Konsep teknik dokumentasi sistem informasi akuntansi. B. Pemakai teknik-teknik sistem informasi akuntansi. Dan C. Alat dokumentasi sistem informasi akuntansi. Yang terakhir, mendesain bagan alir data dengan aplikasi. Saya akan menjelaskan konsep teknik dokumentasi sistem informasi akuntansi. Jadi, ada kalanya deskripsi tertulis sebuah sistem sulit dimengerti. Pengalaman menunjukkan bahwa sebuah image visual dapat menjelaskan sebuah informasi sistem lebih efektif dan efisien dari sekedar kalimat penjelasan. Dokumentasi sistem dapat digunakan secara rutin sebagai desainer dan auditor sistem oleh tenaga akuntansi. Para tenaga akuntansi harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk mendokumentasikan sistem dalam bentuk grafis. Dokumentasi meliputi bentuk naratif, bagian alir atau flowchart, diagram, dan materi tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja. Informasi ini meliputi siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana data dimasukkan, diproses, disimpan, menghasilkan informasi, serta bagaimana pengendalian sistem. Salah satu alat yang sering digunakan untuk mendokumentasikan sistem adalah diagram arus, data, dan bagan alir atau bagan alir dokumen, bagan alir sistem, bagan alir program. Alat ini dilengkapi dengan naratif sistem, yaitu penjelasan bertahap mengenai komponen dan interaksi sistem. Peranan teknik pendokumentasian sebenarnya tergantung dari jenis pekerja. Teknik pendokumentasian memiliki peranan penting dalam hal berikut. Jadi, salah satunya yaitu sebuah sistem beroperasi dapat terbaca dari dokumentasi yang tersedia. Kedua, dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dokumentasi sistem pengendalian intern dan dapat menetapkan apakah sistem tersebut memenuhi kebutuhan perusahaan. 3. Sebuah sistem berfungsi secara optimal apabila sistem tersebut dapat secara mudah menunjukkan sistem pengendalian internalnya. B. Pemakai teknik-teknik sistem informasi akuntansi. Pada bagian ini membahas tentang keterkaitan akuntan terhadap sistem informasi. Terlibatnya para akuntan terlibat dalam 3 cara, yaitu sebagai pengguna sistem, desainer, dan auditor. 1. Akuntan sebagai user. Pada sebagian besar perusahaan atau organisasi, pada umumnya, fungsi akuntansi adalah pengguna terbesar dari penerapan teknologi informasi. Semua sistem yang memproses transaksi keuangan berdampak pada fungsi akuntansi dalam beberapa cara. Sebagai pengguna akhir, akuntan harus memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan perusahaan kepada para profesional yang merancang sistem tersebut. Sebagai contoh, akuntan harus menentukan aturan dan teknik akuntansi yang digunakan, persyaratan pengendalian internal,
dan perhitungan khusus seperti model penyusutan. Partisipasi akuntan di dalam pengembangan sistem arus aktif. Salah satu penyebab utama dari kesalahan desain akan mengakibatkan kegagalan sistem. Hal ini diakibatkan tidak adanya keterlibatan pengguna. 2. Akuntan sebagai desainer sistem. Sebagai bentuk apresiasi dan tanggung jawab akuntan untuk desain sistem memerlukan perspektif sejarah yang mendahului komputer sebagai alat informasi bisnis. Secara tradisional, akuntan telah bertanggung jawab untuk aspek-aspek kunci dari sistem informasi, termasuk menilai kebutuhan informasi pengguna, mendefinisikan isi dan format output laporan, menentukan sumber data, memilih aturan akuntansi yang tepat, dan menentukan kendali yang diperlukan untuk melestarikan integritas dan efisiensi sistem informasi. Sistem tradisional yang fisik diamati dan tidak ambigu. Prosedur untuk memproses informasi yang manual dan media untuk transmisi dan menyimpan data adalah kertas. Sejak kemunculan komputer, perangkat ini menggantikan prosedur manual dan catatan kertas disimpan secara digital. Disinilah akuntan bermain di era ini menjadi subjek yang banyak kontroversi. Kekurangan keterampilan komputer menyebabkan para akuntan umumnya tidak mau mengeksplorasi teknologi komputer dan kemudian melepaskan tanggung jawabnya kepada generasi akuntan yang baru dan memahami komputer secara profesional dan pada akhirnya aktif di dalam perusahaan mereka. Programmer komputer tanpa bekal pengetahuan akuntansi ataupun pelatihan bisnis dianggap bertanggung jawab penuh untuk desain sistem manajemen. Akibatnya, banyak sistem melanggar prinsip-prinsip akuntansi dan tidak memiliki kendali yang diperlukan. Yang ketiga, akuntan sebagai auditor sistem. Auditing merupakan bentuk pengesahan independen yang dilakukan oleh para ahli atau auditor yang mengungkapkan pendapat tentang pernyataan keuangan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara divalidasi oleh para auditor ahli yang independen. Layanan ini sering disebut sebagai fungsi atestasi. Auditor membentuk pendapatnya didasarkan pada proses sistematis yang akan dijelaskan pada buku yang menjelaskan tentang konsep auditing. Kedua, auditor internal dan eksternal melakukan audit. Audit eksternal sering disebut audit independen karena memiliki firma yang mempunyai sertifikat akuntan publik atau Certified Public Accounting, yaitu perusahaan yang independen terhadap klien yang menggunakan jasanya. Auditor eksternal mewakili kepentingan para pemangku kepentingan pihak ketiga dalam organisasi, seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga pemerintah. Kita masuk ke slide ini, yang dimana akan dijelaskan mengenai diagram arus data atau data flow diagram. Di PPT ini terdapat tabel ya, yang deskripsinya ada nama, simbol, sama penjelasan. Di nama, yang pertama ada terminal yang simbol seperti persegi, yang dimana penjelasannya menggambarkan suatu dan tujuan data, sumber dan tujuan data. Terus ada proses, simbolnya seperti berbentuk oval. Penjelasannya proses fungsi yang sedang dapat dilakukan, berarti proses yang seperti aktivitas yang lagi berjalan. Terus ada penyimpanan data, bentuk simbolnya berbentuk seperti persegi panjang, namun di sisi kanannya itu adanya garis putus. Penjelasannya sebagai penyimpanan data. Lalu bisa dilihat di bawah tabel ada contoh gambaran dari simbol-simbol alur yang menggambarkan suatu aktivitas proses data pengajian. Persegi, presensi, lalu dia ke kanan aliran datanya, data gaji,
nyambung ke yang simbol berbentuk oval plus ada data pengajian, berarti itulah yang perputarannya. Penyimpanan data yang di bawahnya itu uh, dia dari proses data pengajian tuh data turun ke penyimpanan di data kan, terus contoh dokumen flowchart pembelian tunai di mana supplier mengajukan penawaran. Jadi biar mudah dipahami atau biar mudah membaca pola, mengerti, mudah dia mengerti. Gini, fokus pada tanda panah. Karena kan tanda panah ini simbol yang mempunyai peran sebagai layanan data. Oke, kita mulai aja lah ya kan. Supplier start mengirimkan SPH ke bagian di pembelian. Mengirimkan SPH yakni SPH surat penawaran harga. Setelah itu bagian pembelian menerimanya dari si supplier, si pemasok, lalu membuat permintaan daftar barang yang dikirim ke bagian gudang. Setelah bagian gudang menerimanya, lalu bagian gudang membuat daftar barang yang masih ada dan dikirimkan ke bagian si pembelian. Lalu bagian pembelian menerima daftar barang yang tadi dan memutuskan apakah akan memesan atau tidak. Jika mereka memesannya, maka akan membuka SPP, surat permintaan pembelian, yang dikirimkan ke pimpinan suatu perusahaan. Setelah si pimpinan meng-ACC-nya, lalu mereka membuka SOP, order di pembelian, rangka 4.
Rangka 4 ini dia satu kan, yang satu dikirimkan SOP ke supplier, yang kedua rangkap 2-nya dikirim ke bagian gudang, dan yang ketiga dikirimkan ke bagian keuangan, yang terakhir itu diarsip, disimpan. Lalu setelah supplier menerima SOP, surat order pembelian ya, dari bagian pembelian tentu ya, lalu membuat faktur barang beserta barangnya yang dikirimkan ke bagian di pembelian. Bagian pembelian menerimanya kan, menerima faktur dan barang tadi dari supplier, lalu mengirimkannya ke bagian gudang. Bagian gudang setelah menerimanya, dia membuat laporan penerimaan barang rangkap 2. Satu arsip disimpan, satu lagi untuk dikirimkan ke bagian keuangan dan faktur yang tadi. Oh, dia tadi laporan penerimaan barangnya membuat dua rangkap dan SOP, surat order di pembeliannya. Setelah itu kan, setelah dikirim ke bagian keuangan, setelah bagian gudang tadi, bagian keuangan ini, lalu bagian keuangan membayar supplier berdasarkan SOP, laporan penerimaan barang dan faktur tadi. Terus supplier menerima bukti pembayarannya dari si bagian keuangan kan. Setelah udah dapat dah, supplier membuat faktur lunas, lalu dikirimkan lagi ke bagian keuangan. Terakhir, bagian keuangan menerima faktur lunas dan membuat rangkap 2. Satu untuk diarsip disimpan, dan yang satu lagi untuk diserahkan ke si di pimpinannya. Oke. Jadi sekian presentasi kami, kurang dan lebih kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.